Halo Sobat Tani di seluruh Nusantara, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Hari ini kita akan kupas tuntas salah satu unsur hara yang jadi kunci sukses panen padi melimpah. Apa itu? Fosfat. Betul sekali. Mungkin banyak dari kita yang lebih fokus ke nitrogen, tapi jangan salah, tanpa fosfat yang cukup, tanaman padi kita bisa besar loyo dan hasilnya nggak maksimal. Jadi, kenapa sih fosfat ini penting banget? Anggap saja fosfat ini seperti pondasi rumah. Kalau pondasinya kuat, rumahnya kokoh, sama seperti padi, fosfat ini adalah kunci utama untuk pertumbuhan akar. Akar yang kuat dan lebat. Artinya, tanaman bisa menyerap nutrisi dan air dari tanah dengan lebih efisien. Ini penting banget, terutama di fase awal pertumbuhan atau vegetatif. Akar yang sehat jadi modal utama tanaman untuk tumbuh subur ke depannya. Bukan cuma itu Sobat Tani, peran fosfat nggak berhenti di akar saja. Unsur ini juga bertindak sebagai booster energi bagi tanaman. Semua proses penting dalam tanaman, mulai dari fotosintesis sampai pembelahan sel, butuh energi. Nah, fosfat adalah komponen utama dari molekul energi yang disebut ATP. Tanpa fosfat yang cukup, pabrik energi di dalam tanaman padi kita bakal berjalan lambat. Akibatnya, pertumbuhan jadi terhambat anakin korang. Dan tanaman kelihatan kerdil. Sekarang kita masuk ke fase yang paling ditunggu-tunggu, yaitu fase generatif atau pembungaan dan pengisian bulir. Disinilah peran fosfat makin krusial. Fosfat membantu mempercepat proses pembungaan. Jadi, malai bisa keluar lebih serempak. Ini bagus banget untuk keseragaman panen nantinya. Kalau tanaman kekurangan fosfat, pembungaannya bisa terlambat dan tidak seragam. Setelah bunga muncul, tugas selanjutnya adalah mengisi bulir. Sobat Tani pasti mau kan bulir padinya bernas, berisi penuh, dan berat? Nah, fosfat lagi-lagi jadi jagoannya. Fosfat membantu proses transfer hasil fotosintesis, yaitu karbohidrat dari daun ke bulir padi. Proses inilah yang membuat bulir jadi bernas. Kalau fosfat kurang, pengisian bulir jadi nggak optimal. Bulirnya bisa jadi hampa, kopong, atau ukurannya kecil. Ini yang sering bikin bobot panen kita anjlok drastis. Lalu, bagaimana kita tahu kalau tanaman padi kita kekurangan fosfat? Ada beberapa ciri yang bisa kita amati. Pertama, pertumbuhan tanaman jadi lambat dan kerdil. Daunnya seringkali berwarna hijau tua kusam. Bahkan, kadang ada semburat warna ungu atau kemerahan di bagian tepi daun. Terutama pada tanaman muda. Jumlah anakan juga lebih sedikit dari biasanya. Kalau sudah parah, masa panen bisa jadi lebih lama dari seharusnya. Jangan sampai kita baru sadar pas mau panen. Ya, melihat betapa vitalnya peran fosfat, tentu kita nggak mau ambil risiko kan? Solusinya adalah pemupukan yang tepat, baik dosis maupun waktunya. Kapan waktu terbaik memberikan fosfat? Jawabannya adalah di awal tanam. Ingat, fosfat itu mobilitasnya di dalam tanah sangat lambat. Dia nggak gampang bergerak seperti nitrogen. Jadi, kita harus menempatkannya sedekat mungkin dengan zona perakaran sejak dini. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan pupuk yang mengandung fosfat sebagai pupuk dasar atau pada pemupukan pertama. Pupuk apa yang bisa kita gunakan? Yang paling populer tentu saja SP36, yang kandungan utamanya memang fosfat. Selain itu, kita juga bisa menggunakan pupuk majemuk seperti NPK Fonska atau NPK Mutiara. Keuntungannya pakai NPK, kita bisa sekaligus memberikan unsur nitrogen dan kalium. Perhatikan komposisi NPK-nya ya. Pilih yang sesuai untuk fase awal tanam. Berapa dosisnya? Dosis ini nggak bisa dipukul rata Sobat Tani. Setiap lahan punya kondisi yang berbeda. Cara terbaik adalah dengan melakukan uji tanah. Tapi kalau belum memungkinkan,
kita bisa mengikuti rekomendasi umum dari Dinas Pertanian setempat. Biasanya, dosis SP36 berkisar antara 75 hingga 100 kg per hektar. Diaplikasikan semua di awal tanam. Jangan berlebihan, karena selain boros, kelebihan fosfat juga bisa mengganggu penyerapan unsur mikro lain seperti seng. Ingat ya, kunci dari pemupukan fosfat adalah tepat waktu. Memberikannya saat tanaman sudah besar atau sudah masuk fase generatif itu kurang efektif, karena akarnya sudah sulit menjangkau pupuk yang kita tebar di permukaan. Jadi, pastikan fosfat sudah tersedia di tanah sejak padi kita mulai menancapkan akarnya. Dengan memastikan kebutuhan fosfat terpenuhi sejak awal, kita sudah memberikan modal terbaik bagi tanaman padi kita untuk tumbuh kuat, menghasilkan mala yang serempak, dan mengisi bulir hingga bernas dan maksimal. Hasilnya, tentu saja panen yang kita impikan, melimpah dan berkualitas. Nah, itu tadi pembahasan lengkap kita mengenai peran vital fosfat untuk tanaman padi. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa langsung diterapkan di sawah sobat tani semua. Jangan anggap remeh si pondasi ini, ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan, atau mungkin sobat tani punya pengalaman menarik seputar pemupukan fosfat, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Mari kita sama-sama belajar dan maju bersama demi pertanian Indonesia. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman petani lainnya, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sobat Tani, maju terus pertanian Indonesia.